Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-6, Yesus Imam yang setia. Senin 31 Januari menurut peraturan Melkisedek. Bacalah Kejadian 14 ayat 18-20 dan Ibrani 7 ayat 1-3. Siapakah Melkisedek dan bagaimana dia menggambarkan Yesus? Melkisedek adalah seorang raja dan imam. Dia juga lebih tinggi dari Abraham, karena Abraham memberikan dia persepuluhan. Demikian pula, Yesus adalah raja dan imam, namun tidak seperti Melkisedek. Yesus tidak berdosa. Ibrani 7 ayat 15 menjelaskan bahwa Yesus adalah imam menurut cara Melkisedek. Inilah arti ungkapan sebelumnya dalam Ibrani, menurut peraturan Melkisedek. Berarti Yesus bukanlah penerus Melkisedek, tetapi keimamatannya serupa dengan dia. Misalnya, Paulus berkata bahwa Melkisedek tidak memiliki ayah, ibu, silsilah, kelahiran, dan kematian. Beberapa orang berpendapat bahwa Melkisedek adalah inkarnasi Yesus di zaman Abraham. Tetapi pemikiran ini tidak sesuai dengan argumen Ibrani. Melkisedek menyerupai Yesus yang menyiratkan bahwa dia berbeda dari Yesus. Juga disarankan bahwa Melkisedek adalah makhluk surgawi, tetapi ini akan menghancurkan argumen Ibrani. Jika Melkisedek tanpa ayah, ibu, awal atau akhir, dia akan menjadi Tuhan itu sendiri. Ini menimbulkan masalah. Keimamatan surgawi Melkisedek yang sepenuhnya ilahi akan mendahului pelayanan Yesus. Jika ini masalahnya, seperti yang dikatakan Ibrani, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Sebaliknya, Ibrani menggunakan keheningan kitab suci berkenaan dengan kelahiran, kematian, dan silsilah Melkisedek untuk membangun tipologi, simbol untuk pelayanan keimamatan Yesus dan untuk fakta bahwa Yesus sendiri adalah kekal. Singkatnya, Melkisedek adalah seorang raja imam Kanaan yang melayani sebagai contoh Kristus. Adalah Kristus yang berbicara melalui Melkisedek, imam dari Allah yang maha tinggi. Melkisedek bukanlah Kristus, tetapi dia adalah suara Tuhan di dunia, wakil dari Bapa. Dan sepanjang generasi di masa lampau, Kristus telah berbicara. Kristus telah memimpin umatnya dan telah menjadi terang dunia. Selected Messages buku 1 halaman 409. Apa yang pernyataan tentang Melkisedek ajarkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan bekerja di antara mereka yang belum pernah memiliki misionaris manusia yang berkhotbah kepada mereka? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat seorang imam yang bernama Melkisedek, dalam bahasa Ibrani artinya rajaku atau raja kebenaran. Melkisedek adalah seorang raja di negeri Salem atau disebut juga Yerusalem. Namanya disebutkan 12 kali dalam 12 ayat di Alkitab. 1 kali dalam Kejadian 14 ayat 17-24, 1 kali dalam Mazmur 110 ayat 4, dan 10 kali dalam surat Ibrani pasal yang ke-5 sampai ke-7. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 14 ayat 17-24, diceritakan bahwa Melkisedek ini merupakan seorang imam Allah yang maha tinggi. Sedangkan di dalam Ibrani 7 ayat 1-10, Melkisedek disebutkan sebagai Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dalam mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Dan setelah itu Abraham memberikan 1/10 dari hasil jarahan yang diperoleh dari musuh-musuhnya diserahkan kepada Melkisedek. Dan di sana dikatakan bahwa imam ini tidak didasarkan pada keturunan. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, atau dengan kata lain, ia dipilih bukan dari suku Lewi. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 6 ayat 20, di sana mengatakan bahwa ia atau Yesus menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Istilah peraturan ini biasanya merujuk pada pergantian dari para imam yang memegang jabatan. Karena imam dipilih dari suku Lewi biasanya menurut peraturan Musa, ada pergantian jabatan dari satu imam ke imam yang lain. Tetapi tidak pernah disebutkan mengenai adanya pergantian dari zaman Melkisedek hingga zaman Kristus.
Kalau kita membaca juga di dalam Ibrani 7 ayat 15, di sana dijelaskan bahwa Yesus adalah imam menurut cara Melkisedek. Inilah arti ungkapan sebelumnya dalam Ibrani, menurut peraturan Melkisedek. Berarti Yesus bukanlah penerus Melkisedek, tetapi keimamatannya serupa dengan dia. Melkisedek bukanlah Kristus, tetapi dia adalah suara Tuhan di dunia, wakil dari Bapa. Dan sepanjang generasi di masa yang lampau, Kristus telah berbicara, Kristus telah memimpin umatnya, dan telah menjadi terang dunia. Ketika kita mempelajari akan kitab Ibrani menggunakan kitab suci dengan kelahiran, kematian, dan silsilah Melkisedek untuk membangun tipologi atau simbol untuk pelayanan keimamatan Yesus. Dengan kata lain, Melkisedek adalah seorang raja imam Kanaan yang memang pernah ada, yang melayani di masanya. Tetapi pelayanan keimamatan Melkisedek itu merupakan contoh dari pelayanan Yesus Kristus sebagai imam besar. Jadi kalau kita mempelajari akan kehidupan dari Melkisedek ini, walaupun dicatat tidak terlalu banyak di dalam firman, tetapi dia adalah seorang raja imam Kanaan yang melayani pada waktu zamannya, dan itu juga merupakan contoh dari pelayanan Yesus Kristus sebagai imam, di mana dia adalah imam besar kita yang melayani akan manusia, menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus mengingat bahwa Yesus adalah imam yang baik di dalam kehidupan kami menurut peraturan Melkisedek. Bantu kami untuk kami dapat mempraktikkan akan firman ini, terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.